Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miss Nawati dengan NIM 209250077, mahasiswi RPL Afirmasi kelas D Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Gangguan Spektrum Autisme Autistic Syndrome Asperger dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan SPSI MPSI. Latar belakang: anak autis memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai perilaku adaptif, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan seperti keterampilan bersosialisasi, berkomunikasi, dan hidup mandiri, sehingga dalam mengevaluasi perilaku anak autis diberikan kepada orang tua atau pengasuh. Guru juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai keterampilan hidup mandiri dan kemampuan untuk bernegosiasi pada anak autis terhadap lingkungan. Apa itu spektrum autisme? Secara etimologis, istilah autisme berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti diri sendiri. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Leo Kanner pada tahun 1943 untuk menggambarkan anak yang menunjukkan penarikan diri secara sosial dan keinginan untuk mempertahankan kesamaan di lingkungannya. Penggunaan istilah spektrum dalam gangguan spektrum autis atau GSA menunjukkan bahwa gejala dan tingkat keparahan gangguan ini sangat bervariasi pada setiap individu. Karakteristik spektrum autis. 1. Aspek perbedaan. Kemampuan kognitif pada autis klasik sering disertai hambatan intelektual. Pada sindrom Asperger umumnya normal atau superior. Aspek perbedaan perkembangan bahasa pada autisme klasik terlambat secara signifikan, sedangkan sindrom Asperger tidak ada keterlambatan klinis. Aspek perbedaan interaksi sosial pada autis klasik terlihat menarik diri atau tidak di dunianya sendiri, sedangkan pada sindrom Asperger ingin bersosialisasi tapi aneh atau kaku. Aspek perbedaan minat khusus autisme klasik lebih ke arah sensorik atau benda berputar, sedangkan sindrom Asperger lebih ke arah penguasaan fakta atau informasi. Karakteristik autisme klasik. A. Hambatan bahasa yang signifikan. Terdapat keterlambatan atau ketiadaan total perkembangan bahasa bicara. B. Hambatan kognitif. Setiap kali disertai dengan disabilitas intelektual atau skor IQ yang berada di bawah rata-rata. C. Usia. Gejala biasanya sangat nyata sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Terutama pada ketidakmampuan melakukan kontak mata dan interaksi sosial dasar. Dinamika resiliensi orang tua dalam mengasuh anak dengan gangguan spektrum autis. Beberapa faktor internal dan eksternal yang menentukan kekuatan resiliensi orang tua meliputi A. Efikasi diri atau self-efficacy. Keyakinan orang tua bahwa mereka mampu mengasuh dan menangani perilaku anak secara efektif. B. Dukungan sosial.
dukungan emosional dan instrumental dari lingkungan sekitar. C. Strategi coping. Penggunaan strategi coping yang berorientasi pada masalah atau problem fokus coping terbukti lebih efektif meningkatkan resiliensi daripada coping yang berorientasi pada emosi atau penghindaran. A. Sistem kekayaan. Belief system. Orang tua resilience cenderung mampu memaknai kesulitan sebagai tantangan yang dapat dikelola. Mereka seringkali menemukan makna spiritual atau tujuan baru hidup melalui kehadiran anak tersebut. B. Pola pengorganisasian atau organizational factors. Fleksibilitas dalam peran keluarga dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan sosial sangat krusial. Orang tua yang mampu membangun jejaring sosial atau keluarga besar, komunikasi sesama orang tua, anak, atau GSA memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. C. Proses komunikasi atau communication processes. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan kolaboratif antara ayah dan ibu dalam berbagi beban pengasuhan memungkinkan keluarga untuk memecahkan masalah secara efektif. Dukungan sosial atau keluarga atau lingkungan mempengaruhi tingkat stres ibu yang memiliki anak dengan spektrum autis. Dukungan sosial merupakan kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok. Membagi dukungan sosial menjadi 4 dimensi utama. 1. Dukungan emosional, empati, cinta, dan kepercayaan. 2. Dukungan instrumental, bantuan langsung berupa tenaga atau finansial. Ketiga, dukungan informatif, pemberian saran, arahan, atau informasi terkait penanganan anak. 4. Dukungan penghargaan, umpan balik positif, dan penguatan terhadap kemampuan ibu. Pengaruh dukungan keluarga terhadap stres ibu. Keluarga, terutama suami, merupakan lingkaran dukungan pertama dan terpenting. Dukungan dari suami berfungsi sebagai faktor pelindung atau protective factor yang signifikan dalam memitigasi dampak stresor. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang merasa dibantu oleh suaminya dalam tugas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga menunjukkan tingkat depresi yang lebih rendah. Sebaliknya, konflik keluarga atau kurangnya keterlibatan suami dapat memperburuk kondisi emosional ibu. Karakteristik klinis sindrom Asperger. Kemampuan bahasa yang baik, tidak ada keterlambatan bahasa yang signifikan secara klinis. Individu cenderung memiliki kosakata yang luas, namun mengalami kesulitan dalam aspek pragmatik atau tata cara berkomunikasi sosial. B. Fungsi kognitif normal hingga tinggi. Individu dengan Asperger umumnya memiliki IQ rata-rata atau bahkan di atas rata-rata, seringkali dengan minat yang sangat mendalam pada bidang spesifik tertentu. C. Hambatan motorik. Seringkali ditemukan kecanggungan fisik atau koordinasi motorik yang kurang baik yang jarang menjadi ciri utama pada autis klasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.